Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dai. Kenalkan nama saya Raffi Fikriana Nur dengan NPM 2206024 J35 dari kelas metode numerik 02. Di sini saya akan mereview kembali eh, materi kuliah yang Pak Dai jelaskan pada minggu keempat. Nah, baik, di sini di papan tulis yang Pak Dai telah tulis. Di sini kita mempelajari external flow boundary layer. Nah, apa itu sebenarnya eh, external flow boundary layer itu? Nah, boundary layer ini adalah daerah yang dimulai dari aliran yang menempel langsung dengan permukaan dan berakhir pada titik di mana kecepatan aliran mendekati kecepatan free stream. Nah, bisa dilihat di sini gambarnya yang telah Pak Dai buat. Nah, untuk lebih jelasnya, saya punya gambar yang lebih lebih jelas. Nah, di sini ketika fluida ini bertemu bertemu langsung dengan surface ini, nah si fluidanya itu akan akan menimbulkan aliran laminar. Nah, setelah itu lama-lama dia mentransisi dan kemudian akhirnya menjadi aliran turbulen. Nah, ini tuh disebut boundary layer. Nah, yang telah saya jelaskan tadi. Nah, laminar dan turbulen ini, nah, laminar dan turbulen ini dapat dihitung menggunakan rumus Reynolds number. Nah, di sini untuk menghitung Reynolds ini dihitung dari inertia force dibagi viscous force. Nah, jadi kalau misalnya Reynolds number itu lebih dari 2000, nah maka akan menimbulkan aliran turbulen. Nah, kalau misalnya Reynolds number-nya itu di bawah di bawah 2000, nah itu alirannya laminar. Nah, di sini fluida ada yang namanya coefficient of drag. Nah, jadi coefficient drag itu didapatkan dari eh, koefisien drag saat zero lift ditambah koefisien drag pada saat induced drag. Oh, pada saat due to lift. Nah, pada konsep dasar ini kita idealisasikan menjadi, menjadi kita pakai teorema transport Reynolds yang tadi menjadi control volume approach. Nah, teorema transport Reynolds ini kayak gimana? Nah, teorema transport Reynolds ini
Didapat dari eh, integral volume kontrol dari rho v d, d kecepatan kecepatan volume fluida ditambah integral integral permukaan kontrol dari eh, rho rho v kali volume dA. Nah, lalu nah di sini nih ada kotak-kotak. Nah, ini tuh dinamakan meshing. Jadi dalam CFD untuk melakukan perhitungan, nah sebelum melakukan perhitungan kita akan melakukan meshing meshing terlebih dahulu. Nah, dari apa itu meshing? Nah, meshing itu konsepnya mirip sama seperti integral untuk menghitung bagian-bagian atau bentuk-bentuk yang tidak normal. Nah, jadi untuk menghitung luas permukaan di bawah kurva seperti integral itu, kita nggak bisa menghitung langsung menggunakan persamaan yang sederhana. Nah, jadi caranya kita mencacah-cacah tersebut dibagi-bagi luas permukaan tersebut menjadi permukaan persegi panjang yang diskrit. Nah, lalu permukaan-permukaan persegi itu dihitung luasnya dengan persamaan aljabar. Nah, lalu semakin kecil proses pencacahannya itu, maka hasil luas permukaan yang diperoleh akan semakin akurat. Nah, jadi kalau misalnya eh, perhitungannya perhitungan pencacahannya semakin besar, nah maka errornya itu akan semakin besar juga. Nah, tapi kalau misalnya pencacahannya itu terlalu banyak, nah maka perhitungannya itu akan semakin lama dan semakin susah. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kita memerlukan meshing yang lebih kecil sekali, kita membutuhkan eh, spek komputer yang mumpuni. Nah, hmm, sekian dari penjelasan saya. Bila ada kesalahan dalam penjelasan saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.